Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Mari senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa taala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melanjutkan peribadatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seorang nabi yang kita sangat mengharapkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Dan di antara adab seorang mukmin ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya dia mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya mengatakan kepada kita, al-bakhilu man dzukirtu inda falam yusalli alaihi. Orang yang pelit menurutku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang yang pelit menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka orang-orang yang ketika namaku disebutkan di telinganya. Jadi kita mendengar nama Nabi Muhammad, namun kita tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang yang pelit, kata Rasulullah. Tapi walaupun anak katakan orang yang pelit, orang yang seperti ini, antum tidak bersalawat juga kepada Rasulullah. Rasulullah katakan di dalam hadis ini, orang yang pelit menurutku adalah siapa? Mereka ketika namaku disebutkan di telinganya, dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Maka di antara adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nama beliau kita mendengarnya disebutkan oleh orang lain, maka sudah sepantasnya kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Pada malam hari yang baik ini, kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang kita lakukan berada di masjid, di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang berangkat ke masjid dari rumahnya menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, niat dia berangkat dari rumah menuju masjid ingin mempelajari kebaikan, wa yu'allimahu, kemudian dia mengajarkan kebaikan, maka pahalanya, kata Rasulullah, kana ka'ajri hajjin tammin hajjatuhu, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Bayangkan kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ketika seorang hamba dari rumahnya berangkat ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, niat dia hanya ingin mempelajari kebaikan dan dia mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka kata Rasulullah, pahalanya seperti orang yang melakukan ibadah haji yang sempurna. Jadi mungkin sebagian kita, tidak semua kita mampu melakukan ibadah haji ke tanah suci, namun ada di antara amalan-amalan yang kalau kita melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan ibadah haji. Di antaranya adalah belajar ilmu agama di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pahala ini akan kita peroleh di dalam hadis ini, dikatakan dia berangkat dari rumah menuju masjid, tujuannya semata-mata ingin mempelajari kebaikan, bukan untuk tujuan dunia, bukan karena tujuan yang lain. Adapun kalau tujuan dia duduk di majelis ilmu pada malam hari yang baik ini bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini.
Jadi mungkin bagi antum tadi dari rumah niatnya belum betul, masih ada kesempatan untuk memperbaiki niat tersebut agar kita mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh para ulama al-hadis. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tauhid pada bab yang ketujuh berkaitan dengan asy-syafa'ah. Dan sungguh seorang mukmin di dalam hidupnya pasti sangat mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini terkadang kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Tidak semua pekerjaan kita bisa melakukannya. Terkadang ada suatu pekerjaan atau perbuatan yang kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka lebih layak lagi kelak pada hari kiamat kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mendapatkan syafaat tentunya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Maka suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas as'adu bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa manusia? Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi." Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Berarti orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah tak mungkin dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Maka di dalam hadis ini ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bergembira mendapatkan syafaat Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Jadi bukan hanya sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah cukup. Ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah hendaklah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Maka nanti kita bahas dalam kitab ini begitu perlunya kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Karena kalau syafaat dari Rasulullah belum datang, maka belum ada keputusan. Nanti kita jelaskan. Maka yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan asy-syafa'ah. Karena kita senantiasa mengulang, kalau kita mempelajari suatu ilmu, maka yang pertama yang harus kita pahami adalah apa maksud atau apa pengertian dari ilmu yang akan kita pelajari, agar kita menyambung, agar kita lebih mudah memahami berikutnya. Maka yang pertama kali ketika kita berbicara tentang syafa'ah, perkara yang paling penting yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan asy-syafa'ah. Jadi kata para ulama menjelaskan kepada kita secara bahasa, syafa'ah artinya genap. Jadi secara bahasa asy-syafa'ah artinya genap. Jadi intinya syafaat ini ketika ada yang kurang lalu dia digenapkan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan asy-syafa'ah adalah menjadikan penengah atau perantara terhadap seseorang untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Inilah yang dimaksud dengan asy-syafa'ah. Jadi ada perantara atau menjadi penengah bagi orang lain untuk dia mendapatkan kebaikan dan untuk dia terhindar dari suatu kemudaratan. Dan para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya syafaat ini terbagi menjadi dua. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya syafaat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya syafaat al-mankiyah, al-manfiyah. Yang dimaksud dengan syafaat al-manfiyah adalah syahadat yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berarti syafaat ini tidak ditetapkan di dalam agama kita. Sebagai contoh misalnya, dia meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, atau dia meminta syafaat kepada kuburan dan lain-lain sebagainya, maka permintaan syafaat yang seperti ini permintaan syafaat yang dinafikan di dalam agama kita, karena tidak akan mungkin dia bisa memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Jangankan memberikan manfaat untuk orang yang lain, memberikan manfaat untuk dirinya sendiri pun dia tidak bisa lagi kalau dia sudah meninggal. Maka orang-orang meminta syafaat kepada para wali yang sudah meninggal, kepada kuburan dan lain-lain sebagainya, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan inilah syafaat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah, tujuannya agar pada hari kiamat sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah bisa memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah ungkapan-ungkapan mereka tersebut. Jadi ini syafaat yang pertama. Dan ini dinafikan di dalam agama kita. Karena permintaan syafaat yang seperti ini tidak akan bisa memberikan manfaat sekecil apapun untuk orang yang meminta syafaat tersebut. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat yang muthbitatun, syafaat yang ditetapkan di dalam agama kita. Dan tentunya syafaat tersebut harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul lillahi syafa'ah jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, syafaat yang seperti ini mempunyai 3 syarat. Jadi syafaat yang ditetapkan di dalam agama kita ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 syarat. Jadi seseorang bisa memberikan syafaat kepada orang lain pada hari kiamat ketika 3 syarat ini terpenuhi. Jadi ketika 3 syarat ini tidak terpenuhi, jangan coba-coba untuk memberikan syafaat untuk orang lain. Maka yang pertama adalah di antara syarat memberikan syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang memberikan syafaat tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Bisa dipahami ya? Yang pertama, Allah mengizinkan orang yang memberikan syafaat tersebut untuk memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang akan memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, Allah ridha terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini pengertian syafaat dan pembagiannya. Namun secara umum juga syafaat ini terbagi menjadi 2. Syafaat terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya syafaat al-khassah. Syafaat al-khassah. Yang dimaksud dengan syafaat khassah di sini adalah ini hanya khusus dilakukan oleh Rasulullah. Kalau yang lain tak bisa. Ada namanya syafaat al-khassah. Syafaat ini hanya bisa dilakukan atau diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tak boleh. Walaupun dikatakan dia dunia ini adalah seorang kiai, dia seorang ulama dan lain-lain sebagainya, dia tidak bisa memberikan syafaat yang satu ini. Hanya milik Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya syafaat al-uzma, atau nama lainnya sering juga disebutkan oleh para ulama syafaat al-kubra. Bahkan syafaat al-uzma ini akan memberikan manfaat kepada para nabi-nabi yang lainnya, bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat al-uzma ini akan memberikan manfaat kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, kepada nabi-nabi yang lainnya, kepada para malaikat, kepada umat-umat terdahulu, kepada umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan syafaat ini akan diberikan kepada seorang hamba? Ketika kelak dia berada di padang mahsyar. Sebagaimana kita sering menjelaskan tentang keadaan kita kelak pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuduna syamsu yaumal qiyamati kami qadari mil." Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk sejarak 1 mil saja. Jadi kita bayangkan, matahari yang sekarang ini masih jauh di atas sana. Kalau cuaca lagi bagus atau matahari begitu teriknya, kita merasakan begitu panas. Namun pada hari kiamat, matahari tersebut akan didekatkan kepada kita sejarak 1 mil. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil irik." Maka manusia akan disiksa pada hari itu dengan keringatnya. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Sebagian kita keringatnya sampai kepada mata kakinya karena begitu panasnya cuaca pada waktu saat itu. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Dan sebagian kita keringatnya sampai mata kakinya, sampai pada lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Dan sebagian kita keringatnya sampai kepada pundaknya. Wa minhum man yuljimuhul arqu iljama. Dan ada juga di antara kita yang dia ditenggelamkan oleh keringatnya, tentunya sesuai dengan amalan kita ketika kita hidup di dunia ini. Intinya kelak di padang mahsyar kita akan melewati peristiwa yang seperti ini. Keadaan yang sangat panas, kita bingung, tidak ada keputusan. Kita bayangkan kalau seandainya di dunia kita antri panjang di tengah terik matahari yang begitu panas, waduh, begitu kesalnya kita. Tetapi kelak di padang mahsyar kita akan antri, sedangkan jarak matahari kepada kita hanya tinggal 1 mil saja. Maka pada waktu tidak ada keputusan, kita bingung entah mau kemana ini. Tidak ada keputusan, tidak ada peradilan. Kita belum tahu arah dan tujuan kita mau kemana, belum tahu. Maka pada waktu itu semua umat akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam mengatakan, saya tidak berhak. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim juga mengatakan, saya tidak berhak. Maka datanglah kalian kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kita akan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, saya mempunyai hak untuk memberikan syafaat kepada kalian. Maka inilah yang kita dambakan, ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Bagaimana caranya kelak ketika kita berada di padang mahsyar, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana pujian tersebut tidak pernah diajarkan di dunia ini. Pujian tersebut didapatkan oleh Rasulullah ketika di padang mahsyar. Kemudian Rasulullah SAW sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu yang sangat lama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul tusma, kalau engkau berucap akan dikabulkan. Kemudian dikatakan, was'al tu'ta, kalau engkau meminta pasti akan diberi. Washfa' tushfa, dan kalau engkau memberikan syafaat pasti akan diperkenalkan. Pasti akan diperkenankan. Ini namanya syafaat al-uzma. Jadi perlu kita ketika di padang mahsyar, matahari yang begitu dekat kepada kita, tidak ada keputusan. Kita belum tahu arah tujuan kita kemana. Maka dengan syafaat Rasulullah SAW baru ada keputusan, baru ditegakkan hisab. Masih panjang perjalanan, apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Syafaat ini hanya memberikan keputusan bagi kita. Kita akan dilakukan sidang.
Akan ada penghisaban Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan ini yang maksud dengan syafaat al-uzma. Jadi semua makhluk merasakan kebaikan dari syafaat al-uzma ini selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga mengharapkan ini. Maka tadi ketika umat-umat datang kepada Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak berhak. Nabi Adam juga seperti itu. Nabi Musa juga seperti itu. Yang berhak siapa? Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Maka sudah sepantasnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita? Jadi ini syafaat yang pertama, dan ini hanya mampu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi penghuni surga agar mereka masuk ke dalam surga. Jadi ternyata ketika misalnya sudah dihisab, si fulan ini akan masuk surga, ternyata kita masih membutuhkan syafaat dari Rasulullah agar orang-orang yang sudah terdaftar masuk ke dalam surga bisa masuk ke dalam surga. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ati babal jannati yaumal qiyamah." Pada hari kiamat saya akan mendatangi pintu-pintu surga. Kemudian fa'astabtahu, maka aku akan meminta kepada penjaga surga tersebut agar dibukakan pintu surga. Fayaqulul khazin, maka ketika Rasulullah meminta agar pintu surga dibukakan, maka penjaga pintu surga mengatakan, siapa itu? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana Muhammadun, saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penjaga surga ini mengatakan, bika umirtu, karena engkaulah aku diperintahkan di sini. Kemudian penjaga surga ini mengatakan, la abtahu li ahadin qablaka, dan saya tidak akan membuka pintu surga ini kecuali engkau dulu masuk baru dibuka pintu surga tersebut. Bayangkan ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama kali akan masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi kita jelaskan si fulan sudah terdaftar masuk surga. Ternyata masih butuh syafaat Rasulullah agar mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah, kemudian para nabi yang lainnya, kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Jadi ini syafaat yang kedua. Kemudian syafaat yang ketiga, namun harus dipahami ini masih khusus dimiliki oleh Rasulullah, yang lain tidak bisa. Syafaat yang ketiga adalah syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil adzab an ummihi Abi Thalib. Jadi di antara syafaat Rasulullah juga, dan ini hanya khusus dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah meminta syafaat kepada Allah agar azab pamannya Abu Thalib diringankan di neraka. Bisa dipahami ya? Kenapa Rasulullah meminta agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azab Abu Thalib? Ada yang bisa menjawab? Padahal di dalam Al-Qur'an seorang mukmin tidak boleh meminta istighfar bagi orang-orang musyrik. Namun di antara keistimewaan Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada Abi Thalib sehingga hukuman dia di neraka jahanam diringankan. Apa penyebabnya? Dan yang mendapat keringanan ini hanya Abu Thalib saja. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, hanya Abu Thalib mendapatkan keringanan ini. Kenapa? Karena begitu besarnya jasa Abu Thalib membantu perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu ketika hadis ini datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Thalib. Hal tanfa'uhu nubuwatuka? Wahai Rasulullah, apakah pamanmu Abu Thalib
akan memberikan manfaat atas kenabian yang Allah berikan kepadamu? Bisa dipahami ya? Jadi sahabat ini bertanya, apakah kenabianmu memberikan manfaat kepada Abu Talib? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Akhrajtuhu min ghamrati jahannam. Aku keluarkan dia dari kerak neraka jahannam. Dari neraka jahannam yang paling dangkal. Sehingga dia ditarik ke permukaan neraka jahannam. Bisa dipahami ya? Hanya Abu Talib saja yang mendapatkan keringanan ini. Adapun yang lain tidak. Ini hanya syafaat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan hanya berlaku bagi Abu Talib yang seharusnya dia berada di neraka yang paling dangkal, kemudian dia pindah ke permukaan neraka jahanam. Tapi walaupun dikatakan Abu Talib adalah orang yang paling ringan siksaannya kelak di dalam api neraka, bukan berarti enak. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahwanu ahlin nar adzaban yaumal qiyamah. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya Abu Talib adalah Abu Talib. Munta'ilun bina'laini. Dia menggunakan dua sendal. Dua sendal tersebut dari bara api neraka jahanam. Yang ketika dia menggunakan dua sendal tersebut karena panasnya, sehingga kepalanya mendidih. Bayangkan sama itu. Ini adalah azab neraka jahanam yang paling ringan. Itu pun karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tetapi tetap dia kekal di dalam api neraka. Bayangkan kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Azab neraka yang paling ringan, seseorang menggunakan sendal karena begitu panasnya sendal tersebut yang menjadikan otak-otaknya meleleh karena begitu panasnya. Lalu bagaimana azab neraka jahanam yang paling pedih? Maka memang sudah sepantasnya seorang hamba di dalam kehidupan ini dia gunakan betul-betul waktu yang Allah berikan kepada dia hanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi bukan berarti dikatakan beribadah kepada Allah di masjid-masjid aja, bukan. Atau ngaji aja, bukan. Ada waktunya sholat, ada waktunya ngaji, ada waktunya bekerja. Intinya adalah bagaimana caranya agar 24 jam yang Allah berikan setiap harinya kepada kita bisa kita jadikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ketika kita melakukan sesuatu, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja. Misalnya seseorang yang bekerja di suatu perusahaan. Dia masuk dari jam 7 misalnya. Sampai jam 7 malam. Kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi keluarganya dan lain-lain sebagainya, maka selama 12 jam dia berada di tempat kerjanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita lupa masang niat nih. Lupa, seolah-olah kalau kerja itu yang penting tanggal 1 dapat duit. Ini yang salah. Kalau seandainya kita niatkan kita bekerja dari pagi sampai sore untuk mendekatkan diri kepada Allah, memberikan nafkah kepada anak istri kita, kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Namun kalau kita ya sekedar bekerja, anak semangat aja bekerja, yang penting tanggal 1 keluar gaji misalnya. Ini aja yang dia dapatkan. Dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Maka hendaklah kita niatkan setiap aktivitas kita di dalam hidup ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syafaat al-khassah. Jadi syafaat al-khassah ini khassah hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama namanya tadi syafaat al-uzma. Dan ini berlaku bagi semua orang yang beriman. Baik umat-umat terdahulu dan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat orang-orang yang layak masuk ke dalam surga agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan azab bagi Abu Talib. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat al-ammah.
Masih ada waktunya kan? Memang kalau belajar tauhidnya ginilah, nggak bisa kita ketawa-ketawa. Ya kan? Tapi kalau pembahasan yang lain bisa kita ketawa-ketawa. Kalau pelajaran tentang tauhid seperti inilah. Kalau pembahasan tentang tauhid seperti ini, tidak boleh dilenceng-lencengkan kemana-mana. Ya, pembahasannya harus pembahasannya. Makanya memang di antara pelajaran yang banyak orang jenuh mempelajarinya, pelajaran tentang tauhid. Karena pembahasannya monoton aja. Karena pembahasan tentang tauhid tidak boleh sesuai dengan akal-akalan kita saja, tidak. Harus kita sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat yang kedua ada namanya syafaat al-ammah. Yang dimaksud dengan syafaat al-ammah ini adalah berlaku bagi Rasulullah, bagi nabi-nabi yang lainnya, bagi malaikat, bagi orang-orang mukmin secara umum. Bisa dipahami ya? Ini syafaat al-ammah. Jadi syafaat ini bukan hanya sekedar berlaku untuk Rasulullah saja, namun berlaku juga untuk yang lainnya. Berlaku bagi malaikat, para nabi-nabi yang lainnya, dan orang mukmin secara umum. Yang pertama adalah ada namanya syafaat. Syafaat ini berlaku bagi orang mukmin yang dia sudah dicatat, yang dia sudah ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka jahanam agar dia keluar dari neraka jahanam tersebut. Bisa dipahami ya? Syafaat bagi orang-orang mukmin yang seharusnya dia sudah masuk ke dalam api neraka, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka tersebut. Maka di antara dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Annallah yukhriju qauman minan nar bisyafa'ah." Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan suatu kaum dari neraka jahanam dengan syafaat. Makanya di dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min rajulin muslim yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'allahu fi." Ini diantara keutamaan orang-orang yang meninggal kemudian dia disolatkan oleh 40 orang mukmin yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Allah akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal tersebut. Namun dengan syarat yang menyolatkan adalah 40 orang mukmin yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak melakukan syirik kecil, tidak melakukan syirik besar. Maka orang-orang yang disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang mereka mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan permintaan syafaat mereka. Jadi kalau seandainya menyolatkan banyak, tapi semua pemabuk misalnya, atau banyak yang menyolatkan, tapi semua ahlu syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak termasuk di dalam hadis ini. Yang termasuk di dalam hadis ini adalah dia disolatkan oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak syirik besar dan juga tidak melakukan syirik kecil. Jadi bisa jadi si mayit ini dia akan masuk ke dalam api neraka, namun karena syafaat orang yang menyolatkannya kemudian dia keluar dari api neraka tersebut. Ini yang pertama. Kemudian ada juga syafaat orang mukmin bagi orang-orang mukmin yang dia sudah masuk ke dalam api neraka, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka tersebut. Beda yang pertama tadi itu, dia belum masuk ke dalam api neraka, namun dia sudah akan masuk ke dalam api neraka, namun dikeluarkan dari neraka tersebut, tidak jadi masuk ke dalam api neraka. Namun yang kedua ini dia sudah masuk ke dalam api neraka, kemudian dia keluarkan dari api neraka tersebut. Dan tentunya orang-orang yang seperti ini ketika masih ada keimanan di dalam dirinya. Ketika masih ada keimanan di dalam dirinya.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan seseorang dari api neraka ketika masih ada keimanan di dalam dirinya meskipun seberat bidhi jarrah. Jadi intinya ini diantara keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapa besar pun dosa yang dia lakukan, selagi dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, masih ada peluang bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan, maka mereka akan kekal di dalam api neraka jahanam. Adapun orang mukmin yang masih ada keimanan di dalam dirinya, kalau seandainya dihisab kemudian amalan keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan amal kebaikannya, kemudian Allah takdirkan dia masuk ke dalam api neraka, dia dibersihkan di dalam api neraka tersebut, kemudian dia tetap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntunglah kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah masuk ke dalam agama Islam. Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung. Dan ini merupakan keberuntungan seorang mukmin. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntunglah orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada dia masuk ke dalam agama Islam. Wa ruziqa kafafan, dan Allah memberikan rezeki yang cukup untuknya, kemudian dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini diantara tanda-tanda keberuntungan. Yang pertama tadi Allah berikan hidayah bagi dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua Allah berikan kepada dia rezeki yang mencukupinya. Kemudian dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang dimaksud dengan qanaah. Ikhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'a. Berarti kalau kita kumpulkan antara syafaat al-khas dengan al-am, jumlahnya berapa? Berapa jadinya? Masih teringat gantung? Kalau syafaat al-khassa tadi ada berapa? 3. Syafaat al-am ada 2 kalau tak salah. Ada 2, berarti menjadi 5. Ini secara khusus. Dan ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'a, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, tidak lain dan tidak ada cara yang lain melainkan kita memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kita memperbaguskan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita melihat ada orang yang dia senantiasa melakukan salat kepada Allah, bersedekah, di mana-mana dia bersedekah, dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dia melakukan kesyirikan, maka kita katakan orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Karena orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mereka mengamalkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'a, pembahasan kita tentang kitab Asy-Syafa'ah pada salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari yang baik ini bisa kita pahami dan bisa kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.